Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini tanggal 18 April 2021. Gak terasa ya, kita sudah masuk bulan April. Kemarin kita sudah memperingati Paskah. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah bersama-sama anak sekolah minggu melalui YouTube tentunya. Ya, baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita saat teduh dulu. Adik-adik, mari saat teduh. Amin. Ya, kita akan siapkan hati. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami supaya kami dapat menikmati firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian Ku Menang, Ku Menang.
belajar lagu baru dari Kidung Ceria. Ya, kita belajar sama-sama. Nanti adik-adik boleh baca di teks ini ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun
teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Shalom anak-anak yang Ibu Heni sayangi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena minggu pagi ini dapat beribadah kembali. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan anak sekolah minggu dapat duduk dengan tertib, mendengarkan dan mengingatnya dengan baik, sehingga firman Tuhan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Sertai kami Roh Kudus. Amin. Anak-anak, minggu ini tema kita adalah jangan kamu tidak percaya. Dari Markus 16 ayat 9 sampai 15. Tadi sudah ditayangkan ya. Firman Tuhan hari ini tentang peristiwa Paskah adalah peringatan akan kebangkitan Kristus. Dan para murid sempat tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Bu Heni punya gambar. Gambar pertama adalah gambar yang percaya. Senyumnya, wajahnya, hatinya akan penuh sukacita. Gambar kedua berlawanan. Tidak ada sukacita karena dia tidak percaya. Ini bagaimana seorang anak kalau tidak percaya, salah satunya seperti ini. Lihat bibirnya. Aku tidak percaya. Demikian juga yang ini. Wah, aku tidak percaya. Tapi kita akan pilih yang percaya ya. Ada cerita bahwa di gambar ini menceritakan ada orang yang bisa menarik kerbau menuruni tangga. Hal ini banyak orang yang tidak percaya karena badan orang itu kecil, lalu turun tangga. Nah, kayak begini. Membuat orang tidak percaya. Para murid setelah kematian Yesus sering berkumpul bersama-sama di suatu tempat, tapi hati mereka khawatir bila mereka juga akan ditangkap dan disalibkan seperti Yesus. Ketika Maria Magdalena dan Simon Petrus menyaksikan kepada mereka bagaimana kubur Yesus telah terguling, dan Maria bercerita bila ia melihat malaikat dan menjumpai Kristus sendiri. Namun ternyata di antara para murid masih ada yang sangsi akan kesaksian itu tentang kebangkitan Kristus. Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria dan untuk memberitahu kepada yang lainnya. Maria itu begitu bersemangat. Dia berlari mendapatkan para murid, dan ketika ia bertemu dengan mereka, maka diceritakanlah berita itu. Tetapi tidak ada satupun yang percaya. Mengapa demikian? Di samping kekerasan dan kedegilan hati mereka, rupanya di Israel berlaku hukum bahwa
semua kesaksian dianggap benar bila disaksikan oleh seorang laki-laki dan minimal berjumlah 2 orang. Hari itu cuma ada Maria, dan Maria adalah seorang perempuan dan juga seorang diri. Hal itu membuat para murid semakin tidak mempercayainya. Yesus sebenarnya sedih mendengar para murid tidak percaya akan pemberitaan firman, akan pemberitaan dari Maria. Akibatnya, ia pun akhirnya menampakkan diri kepada mereka semua. Yesus berharap para murid tidak saling percaya dengan cara duniawi, tetapi saling percaya dengan kasih satu sama lain. Dan pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka, pada saat mereka sedang makan, Yesus pun menegur mereka karena mereka telah mengeraskan hati dan sombong, tidak mau mendengar kesaksian Maria. Setelah mereka semua sadar, maka Yesus berkata kepada mereka yang telah melihat langsung bahwa Yesus sudah bangkit, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Ibu ulangi, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Mengapa para murid mengeraskan hati? Walaupun berulang kali Yesus menampakkan diri, namun tetap saja masih ada murid-muridnya yang tidak percaya. Mereka merasa kalau tidak melihat langsung, maka mereka tidak akan percaya. Mereka juga bersikap sombong, merasa bahwa kalaupun Yesus sudah bangkit, maka Yesus juga harus menampakkan diri kepada mereka. Tuhan menegur sikap mereka seperti itu. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk percaya walaupun tidak melihat. Sebab kalau mereka sudah melihat, maka itu bukanlah iman, tetapi pengetahuan belaka. Jadi, anak-anak sekolah minggu walau tidak melihat Yesus sekarang bangkit, namun tetap percaya kepada kebangkitannya walaupun tidak melihat secara langsung. Para murid tidak mempercayai murid lainnya. Dan itu Yesus menegur mereka bukan saja soal kekerasan hati, tetapi dalam peristiwa mereka tidak mempercayai teman mereka sendiri. Maria Magdalena yang sudah bertemu langsung dengan Yesus, tetapi iman bukan saja belajar mempercayai iman dan kesaksian saudara-saudara mereka. Dan persekutuan gereja hanya dapat menjadi begitu kuat bila anak-anak sekolah minggu saling mempercayai teman-teman sekolah minggunya dan menjadikan teman-teman sekolah minggu sebagai saudara yang paling menguatkan iman satu dengan lainnya. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan pagi ini. Sebagai ayat hafalannya yaitu dari Yohanes 20 ayat 29. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ayat hafalannya dari Yohanes 20 ayat 29. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman Tuhan sudah ditabur.
Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Amin. Shalom, aku akan membacakan ayat hafalan Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Kakak minta adik-adik untuk lipat tangan dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau curahkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Engkau yang berkati Bapa, biarlah minggu-minggu ke depannya kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Tuhan Yesus yang baik, kami juga di sini berdoa Bapa untuk pembawa firman Bapa. Kiranya Bapa setiap firman yang sudah dicurahkan kepada kami tadi ya Bapa dapat menjadi berkat untuk kami dan dapat menjadi pendalaman rohani untuk kami ya Tuhan. Kau yang berkati juga untuk pembawa firman, biarlah Engkau yang selalu melengkapi hidupnya Bapa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati untuk kesehatannya juga ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga di sini berdoa Bapa untuk orang tua kami Bapa masing-masing. Kau yang sertai, Kau berikan selalu kesehatan untuk kedua orang tua kami Bapa. Berkati untuk setiap pekerjaan dan setiap usaha agar berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga di sini berdoa Bapa untuk guru sekolah minggu yang sudah melayani pada pagi hari ini Bapa, baik itu WL, pemain musik, pendoa syafaat, pembawa firman, dan yang lain-lainnya Bapak. Engkau yang berkati Bapak, biarlah Bapak untuk kedepannya Bapak guru sekolah minggu bisa memiliki persiapan yang luar biasa Bapak, dan tetap dapat menjalankan tugasnya untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga di sini berdoa Bapak untuk kebaktian minggu depan Bapak. Engkau yang berkati Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian minggu depan ya Bapak. Engkau yang berkati untuk guru sekolah minggu yang bertugas juga Bapak. Kau berikan persiapan yang luar biasa kepada guru sekolah minggu ya Tuhan. Berikan juga kami semangat dan sukacita dalam menjalankan ibadah sekolah minggu Bapak secara online Bapak. Walaupun kami di sini rindu Bapak untuk dapat berkumpul bersama memuji dan muliakan nama-Mu di rumah-Mu Tuhan, tapi kami tetap yakin dan semangat Bapa bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga di sini berdoa Bapa untuk gereja kami Bapa. Engkau yang berkati gereja kami Bapa, lindungi, tutup bungkus untuk gereja kami Bapa. Dijauhkan dari segala mara bahaya, jadikanlah gereja GKO Sarjadi menjadi gereja yang terus bertumbuh ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga di sini berdoa Bapa untuk guru-guru sekolah minggu kami Bapa, untuk kesehatannya Bapa. Engkau yang berkati Bapa, dijauhkan dari segala penyakit. Engkau juga yang berkati untuk pendidikan, untuk abang dan kakak kami yang masih sekolah, kuliah, ataupun bekerja Bapak. Engkau yang berkati, Engkau yang sertai Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui Pak Pendeta. Dan sebelumnya kita angkat pujian dulu ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami syukur kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kami syukur buat anak-anak yang semangat dalam mendengarkan firman Tuhan, buat guru-guru sekolah minggu yang semangat dalam mengajar. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya hamba mohon berkat-Mu atas mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Dadah.